Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, PT Fapros Tbk atau PHA mencatatkan kinerja positif sepanjang semester 1 tahun 2025. Ya, emiten farmasi ini berhasil membalikan kerugian pada tahun sebelumnya menjadi laba. PT Fapros Tbk atau PEHA mencatat kinerja positif sepanjang semester 1 2025. Emiten farmasi ini berhasil membalikan kerugian pada tahun sebelumnya menjadi laba. Berdasarkan laporan keuangan terbaru dipublikasikan di Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PH membukukan laba bersih sebesar 2,45 miliar pada semester 1 2025. Padahal di periode yang sama tahun sebelumnya PH mencatat rugi bersih sebesar 49,84 miliar rupiah. Pertumbuhan laba ditopang oleh kenaikan penjualan yang mencapai 24,58% secara tahunan dari 367,81 miliar rupiah di semester 1 2024 menjadi 458,22 miliar rupiah di semester 1 tahun 2025. Satu-satunya segmen yang mengalami penurunan adalah kerja sama tol manufacturing yang turun dari 8,4 miliar rupiah menjadi 4,77 miliar rupiah. Dari sisi biaya, beban pokok penjualan juga meningkat dari 205,31 miliar rupiah menjadi 238,46 miliar rupiah. Namun laba kotor tetap mencatat kenaikan dari 162,5 miliar rupiah menjadi 219,76 miliar rupiah. Dari sisi likuiditas, saldo kas dan setara kas naik menjadi 51,48 miliar rupiah dibandingkan posisi akhir tahun 2024 sebesar 33,98 miliar rupiah. Dengan demikian total aset PH per semester 1 2025 mencapai 1,46 triliun rupiah, naik dari 1,43 triliun rupiah pada akhir 2024. Berbagi sumber IDX Channel. Penjualan alat berat United Tractors pada semester pertama tahun 2025 tercatat melonjak signifikan. Ya, emiten grup Astra ini mampu meningkatkan penjualan Komatsu hingga 27% lebih. PT United Tractor Tbk atau UNTR melaporkan kinerja penjualan alat berat pada semester pertama 2025 mencapai 2.728 unit. Angka ini naik 27,0% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 2.147 unit. Hingga akhir Juni pangsa pasar Komatsu yang didistribusikan oleh UNTR tercatat 26%. Sebesar 65% penjualan alat berat UNTR berasal dari sektor pertambangan. Sementara itu segmen agro memberi kontribusi 13% dan sektor kehutanan serta konstruksi masing-masing 11%. Khusus bulan Juni 2025 UNTR mencatat penjualan Komatsu sebanyak 379 unit. Angka ini mengalami penurunan sebesar 18,14% dibandingkan penjualan pada bulan Mei yang mencapai 463 unit. Perusahaan sebelumnya menargetkan penjualan sepanjang tahun 2025 mencapai 4.600 unit. Berbagi sumber IDX Channel. Ya, PT Cisarua Mountain Dairy Tbk atau emiten dengan kode saham CMRY membukukan kinerja keuangan yang positif baik dari sisi top line maupun bottom line pada semester 1 2025. Ya, berdasarkan laporan keuangan, perseroan membukukan pendapatan yang meningkat 16,59% secara year on year menjadi 5,14 triliun rupiah. Adapun penjualan perseroan terutama ditopang oleh segmen makanan konsumsi yang mencatatkan penjualan sebesar 3,35 triliun rupiah, meningkat 31,83% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Sebaliknya pada segmen produk olahan susu, penjualan menyusut hingga 4,07%. Sementara itu, setelah dikurangi beban pokok penjualan dan berbagai pajak, perseroan mencatatkan pertumbuhan laba bersih sebesar 23,85% secara year on year, di mana laba bersih mencapai 993,8 miliar rupiah di sepanjang semester 1 tahun ini.
Ya, PT Daya Mitra Telekomunikasi Tbk dengan kode saham MTEL ataupun Mitratel dan juga Telkom Indonesia Tbk dengan kode saham TLKM sepakat memanfaatkan infrastruktur Fiber to the Tower atau FTTT milik Mitratel. Ya, keduanya akan memaksimalkan aset fiber MTEL untuk mengembangkan layanan IndiHome Telkomsel. PT Daya Mitra Telekomunikasi Tbk atau Mitratel dan PT Telkom Indonesia Tbk atau TLKM sepakat memanfaatkan infrastruktur Fiber to the Tower milik Mitratel. Kerjasama ini dilakukan Mitratel bersama Telkom melalui divisi wholesale service. Nantinya keduanya akan memaksimalkan aset fiber MTEL untuk pengembangan layanan IndiHome Telkomsel. Dengan jaringan lebih dari 65.000 km fiber optik dan tersebar di berbagai wilayah Indonesia, IndiHome memiliki peluang untuk memperluas cakupan layanan internet broadband berbasis fiber optik. Mitratel memiliki potensi untuk mendukung layanan IndiHome yang cukup besar, yakni ratusan ribu port yang dapat digarap dengan memanfaatkan jaringan fiber Mitratel. Direktur Utama Daya Mitra Telekomunikasi Theodorus Ardi Hartoko mengatakan, pada tahap awal puluhan ribu port akan mulai beroperasi pada Agustus 2025. Kerjasama ini merupakan bagian dari transformasi bisnis Mitratel yang kini semakin kuat di sektor infrastruktur fiber. Selain menara, Mitratel secara progresif mengembangkan kapabilitasnya dalam pengelolaan infrastruktur diantaranya EDGE Computing, layanan fiberisasi, dan solusi ekosistem konektivitas. Sebelumnya, Telkom telah menargetkan ekspansi agresif untuk menjangkau lebih banyak pelanggan retail maupun segmen enterprise, terutama di wilayah-wilayah dengan kebutuhan tinggi terhadap layanan broadband. Kerjasama dengan Mitratel ini memberikan fondasi infrastruktur yang lebih siap pakai dan menjangkau titik-titik strategis yang selama ini menjadi tantangan dari sisi waktu, pembangunan, dan biaya investasi. Berbagai sumber, IDX Channel. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim tiba di Indonesia. Pertemuan kali ini, PM Malaysia melakukan annual consultation secara khusus dengan Presiden Prabowo di Istana Negara. Dalam lawatannya ke Indonesia kali ini, Perdana Menteri Anwar Ibrahim didampingi Menteri Luar Negeri Muhammad Hassan, Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution, Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Tengku Zafrul Aziz, serta Menteri Pendidikan Fadlina Sidek. Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan Presiden Prabowo akan melakukan annual consultation secara khusus untuk meningkatkan hubungan bilateral serta kemitraan ekonomi yang strategis dan komprehensif kedua negara. Agenda utamanya mempererat kerjasama di bidang perdagangan dan industri, pertahanan dan keamanan, interkoneksi, keamanan, serta pendidikan. Secara diplomatik, annual consultation tahunan ke-13 Indonesia-Malaysia ini diharapkan dapat memberikan momentum baru bagi peningkatan kerjasama hubungan di antara kedua negara, termasuk komunikasi strategis secara reguler di tingkat tertinggi, baik di kawasan regional maupun di luar kawasan Asia Tenggara.